إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى جميع طرق الصوفية خصوصا سادتنا النقشبندية، وخصوصا إلى سيد الحاضر الولي الكبير المرسل الكامل العارف بالله مولانا الشيخ محمد نجم الدين الكردي حفظه الله تعالى. لهم من الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأجدادنا ومشايخنا وأستاذتنا يا الله، لهم منا الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى من حضر هذا المجلس يا الله، اللهم أعطنا حوائجنا، اللهم اغفر لنا يا الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسر سورة الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh segala alam. Selawat beriring salam marilah bersama-sama kita hantarkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Wa fi hadhihi liqa fi majlis nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pertemuan kali ini dalam pengajian majlis nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahawa fawajibul lahul wujud wal qidam kama baqa'un la yufa'u bil adam. Maka wajiblah bagi haknya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat wujud dan qidam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu qidam. Wal qidam ay wa wajibul lahul qidam. Maka wajiblah bagi hak Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat qidam. Fa huwa ma'tufun 'alal wujud, dan bermula dia yang qidam itu diataf kepada yang wujud. Artinya bahawa sesungguhnya makna qidam itu adalah bermakna dahulu ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului oleh ketiadaannya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sedia adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syuru'un fi sifatis salbiyah, dan pembahasan daripada qidam ini termasuk daripada sifat salbiyah. Dalam memahami makna dalam memahami sifat 20 itu ada yang dinamakan dengan sifat nafsiyah, ada dinamakan dengan sifat salbiyah, ada dinamakan dengan sifat ma'ani, dan ada dinamakan dengan sifat ma'nawi. Dalam pembahasan ilmu kalam, dalam tauhid kalam itu ada disebut dengan sifat nafsiyah, ada disebut dengan sifat salbiyah, ada disebut dengan sifat ma'ani, ada disebut dengan sifat ma'nawiyah. Adapun sifat nafsiyah yaitu wujud, adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ma'ana sifatus salbiyah, apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah itu? Ai allati dallat ala salbin ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Makna salbiyah adalah sesuatu yang menunjuki atas yang salah. Makna salah ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, segala sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sifat ataupun maknanya segala sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sifat baharu. Lawan qidam baharu, lawan baqa fana, lawan mukhalafatuhu lil hawadis mumathilah. Jadi mustahil pada Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat baharu, mustahil pada haknya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat fana, dan mustahil pada haknya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat mumathalah, artinya bersifat dengan sifat yang sama dirinya dengan makhluk. Sifat yang seperti ini disebut dengan salbiyah. Ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala nusammi 'indal mutakallimin bi sifatis salbiyah. Segala sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan sifat salbiyah. Wal muradu bil qidam fi haqqihi ta'ala al-qidamuz zati. Al-qidamuz zati. Adapun yang dimaksud dengan qidam pada haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah qidam pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedianya Allah Subhanahu wa taala itu min haitsu zatnya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului oleh tiada. Itu makna daripada qidam az-zati. Jadi makna qidam az-zat, zatnya Allah Subhanahu wa taala itu qidam. Wa huwa adamu iftitahil wujud, yang dengannya itu tidak dimulai oleh ketiadaan wujud. Maknanya bukan tiada Allah kemudian ada, tapi adanya Allah sedia ada. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum diciptakan yang ada. Sudah ada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan qidam. Wa in syi'ta qulta huwa 'adamul awwaliyati lil wujud. Adapun engkau mengatakan makna daripada qidam, huwa bermula dianya itu 'adamul awwaliyati lil wujud, tidak ada awal dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wujudnya kita didahului oleh ketiadaan, kemudian ada. Namun adanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului oleh ketiadaannya. Maka adanya Allah Subhanahu wa taala adanya dengan sendirinya, qidamnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului oleh tidak ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya karena ia bersifat juga dengan qidam. Makna qidam adalah az-zati. Wa ammal qidamu fi haqqina
Fal muradu bihi zamani, adapun kidamnya kita, adapun kidamnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kidamnya min haitsu zaman wa laisa min haitsu zat. Jadi yang pertama, kalau seandainya Anda sufi, para ulama sufi ketika menyebutkan yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adanya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya kidam zamani, bukan kidam zati. Kidam min haitsu zaman, karena Allah Subhanahu wa taala belum pernah menciptakan makhluk selain nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ciptaannya Nur Muhammad itu disebut dengan kidam zamani. Yang kedua-duanya adalah kidam, tapi kidamnya kidam zamani. Dengan demikian kidam itu terbagi dua, ada kidam zati, ada kidam zamani. Kemudian ada yang ketiga dinamakan dengan kidamul idafi. Kidam idafi, adanya ayah dan ibu, maka adanya anak. Adanya ayah, adanya anak. Maka duluan ayah daripada anak, mustahillah duluan anak daripada ayah. Ketika duluannya anak daripada ayah, ketika duluannya ayah daripada anak, itu disebut dengan kidam idafi. Maka mustahillah Tuhan adalah Muhammad, Muhammad adalah Tuhan. Mustahil aqlan, wa mustahil syar'an, wa mustahilul waq'an. Mustahil terbagi tiga. Mustahil aqlan, mustahil syar'an, tidak ada dalil yang menyatakan min haitsun nas berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, tidak ada dalil yang menyatakan Muhammadlah Tuhan Muhammad. Mustahil syar'an. Wa mustahilul aqlan, wa mustahilul waq'an, tidak pernah ada yang menyebutkan secara nyata bahwa Muhammadlah Tuhan Muhammad. Kalau demikian, Muhammad Tuhan, Tuhanlah Muhammad, mustahil min haitsu aqlan, wa mustahil min haitsu syar'an, wa mustahil min haitsu waq'an. Yang ada al-kidam tanqasimu ala salasati aqsam. Dengan demikian kidam itu dibagi kepada tiga bagian. Al-kidam tanqasimu atau yanqasimu ala salasati aqsam. Kidam itu dibagi atas tiga bagian. Kidamuz zati wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Wa kidamuz zamani wa huwa nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kidamul idafi nahnu. Maka mustahillah barang siapa yang meyakini Tuhan adalah Muhammad, Muhammad adalah Tuhan. Kalaupun Nur Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kidam zamani, wa laysa kidam zati. Karena kidam zat itu hanyalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kidam zamani majazun wa huwa khaliqun lillahi Subhanahu wa taala. Dengan demikian Nur Muhammad adalah makhluk indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makhluk? Az-zaman, siapa yang menciptakan zaman? Allah. Siapa yang menciptakan Nur Muhammad dan dianya Muhammad qabla diciptakan ke dunia ini? Allah. Maka mustahillah hulurnya Allah pada Muhammad dan mustahillah bersatunya Muhammad dengan Allah. Maka batallah akidah Tuhan Muhammad Tuhan. Karena kenapa? Kidam yang zati milik Allah, kidam yang zamani milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kidam idafi ada-adanya. Naya nani baik tampil rencana pura awal nani duduk naya Allah. Punya mana? Kidam Allah, kidam zati, kidam Nur Muhammad, kidam zamani, kidam katanya kampadangan. Oleh karenanya mustahillah tiga orang terubah tingkat tasawuf tinggi. Hilanglah rasa, tinggallah dia kalau seandainya tauhidnya tidak kuat kalam.
hilanglah rasa, tinggallah dia. Apabila hana rasih dalam tauhid kalam, makanya lebih bagus nemurno baca kitab Fardhu'in, tuntunan salah lengkap tambah kerukunan. Enak ada kamu pada. Yang lebih selamat ketimbang tapugah yang kengkol wadah tu cucu. Kaknya menang atau bukan patah, punya belum kau menang. Kemudian apabila kata turi yang dah kidam zati, apabila yang kata taturi kidam zamani, apabila kata turi kidam idafi, rencana nak pegah Muhammad Tuhan Muhammad, ni terjun pegah, ni terjun. Ada tu dodro dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalimatnya itu dia. Maka itanya taturi terdro tu. Kecuali mabuk, menyeka mabuk hana cerita li. Kampanye, menyeka mabuk hana cerita li. Pekan hana ceritanya orang mabuk. Kemudian mabuk pipayah takalan. Pu mabuk ro, mabuk kedroi. Menyeka mabuk kedroi nyanjir, tapi menyeka mabuk cok ha karena gepu mabuk ro. Gepu mabuk ro dengan mabuk ro beda-beda. Tidak orang ke ubat mabuk, karena masalah apakah baik kamu. Ro gekeng ke permoh ke mesir pulen pulang, nyanyi ro ni senang mendak aman. Ayah lu aman. Pekat bagi dia bapak tu mabuk. Tapi banyak kerja ubat batuk memang rencana kena pegahnya yang belum. Tapi kerja pun ubat. Tapi rencana kena pegah. Kat kampak beda ya. Kerja pun ubat batuk. Tapi rencana kena kun. Yang apabila kun terpisah buat nyeri. Terus tadi. Pekon karena bunuh kena gejebnya kena kunje supaya baik. Gepu mabuk menyata mabuk kanje dua kali. Menyebab mabuk ngaji perlu kena. Menyebab ngamba batuk tiga kena. Kena tetap makan. Karena geblo batuk gepu mabuk ro kendi Tapi le kerja ubah batuk mabuk nya masalah. Makanya menyetuh buat tinggallah rasa, hilanglah dia, tinggallah rasa. Hilanglah rasa, tinggallah dia, menyepu mabuk ro nyangkol. Kampai ya? Pemabuk roh nyangkol. Mabuk kedroi nyanyo. Nak mik kan yang bateri. Kampang mabuk kan? Kameri mabuk. Minyak pura-pura mabuk piu. Hantar tak dapat. Hilanglah rasa, tinggallah dia. Pajan barosa hana direpuli kareneng dan hana rencana reneng. Nyonya tak penyang katanya. Beli takur lehurung dengan. Jadi bermakna kibat, bermakna kadimna zati, kadimna zamani, kadimna idafi. Jadi apabila fitra urang katotat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kedina nabi Allah Taala mabuk yang lagi rupa, maka sahihlah. Makna sahih makamnya. Apabila roh mengkun yang seolah-olah membawaki kepada iham, hulul dan ittihad, maka wajib tertakwil. Lagi penjelasan yang kau ikut, lagi kalam yang disebutkan oleh al-halaj anallah atau anal-haq. Yang hanya tahu makna hulul dan ittihad.
Pakan hanya tabu mana hulul dan ittihad, karena watainakun li al halal anal haq al halal bak matanya kamabu urang mabuk hana tak lu so lebih sakit mabuk cinta ngan mabuk alkohol, so lebih sakit. Nyegak kau nukan rata tapi contoh tamti atau yang baik benar lebih contoh lain nak main ngaman. So sakit tenggelam dalam lautan samudra bila dibanding tenggelam dalam lautan cinta. Yang kelebih menyanyi anaga mufo mana kali. Menyanyi contoh anaga mufo hana lebih pat bi contoh ni. So lebih sakit tenggelam dalam lautan samudra dibandingkan tenggelam dalam lautan cinta. Waalaikumsalam. So lebih sakit. Nyo kakak mulai ana jelas. Nyoka pupan, nyoka honile lebih berat sakit tenggelam dalam lautan cinta. Oleh karenanya tidak urung apabila dibenamkan dalam hatinya cinta, kemudian hanya pernah diungkapkan kepada yang dikasihinya, dan yang dikasihinya tidak pernah tahu bahwa dia mencintainya. Maka matilah ia dalam merasakan cintanya, maka matilah ia dalam keadaan syahid. Allah nya baru sesama manusia. Kalau seandainya dua orang insan saling mencintai, kemudian ia merasa bahwa kalau dia ungkapkan perasaan cintanya akan membawa kepada kemudaratan dunia dan akhirat, ia melaksanakan apa yang dilarang Allah, maka ia membenamkan rasa cinta itu dalam hatinya, tidak pernah diungkapkannya pada sang kekasihnya, maka matilah ia, dianggap matinya itu adalah syahid, bagaikan ia tenggelam dalam samudra. Dengan demikian, tenggelam dalam lautan cinta itu lebih sakit bila dibandingkan tenggelam dalam lautan samudra. Tenggelam dalam lautan cinta kepada makhluk begitu sakitnya bila dibandingkan tenggelam dengan cinta pada Allah, maka lebih sakit dari sebelumnya. Apabila seseorang tenggelam dalam cinta pada makhluk, ia merasakan sakitnya. Bagaimana lagi kalau ia tenggelam dalam lautan cinta pada Allah? Kalau dia tenggelam dalam cinta makhluk mabuk karena cintanya, bagaimana kalau dia tenggelam dalam cintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala syahid kepada orang-orang yang tenggelam dalam samudra, dalam lautan cinta, dalam lautan samudra, maka lebih aula Allah memberikan pahala syahid kepada orang-orang yang tenggelam dalam lautan cinta padanya. Allah 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 Allah. Kalau kita ingin mengarungi samudra, harus ada perbekalannya. Maka perbekalan kita mendekati pada Allah itu adalah ilmu tauhid.
yang kokoh, tauhid kalam yang kokoh. Oleh karenanya dalam perjalanan majlis nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama harus dimiliki oleh para santrinya adalah tauhid kalam. Harus kokoh zahiran wa batina, karena itu adalah pokok dalam segala perjalanan. Apabila tauhid kalamnya belum kokoh, maka ditakuti perjalanannya akan sesat, melenceng pada perjalanan yang dituju, bagaikan pesawat yang tiada kompasnya. Dengan demikian, tauhid kalam itu adalah kompas mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa hilangnya kompas dalam setiap perjalanan, maka sesatlah perjalanannya, jauhlah perjalanannya daripada tempat yang dituju. Meskipun ia menganggap dirinya telah dekat, pada hakikatnya jauh daripada tempat yang dituju. Oleh karenanya, jamaah majlis nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagahkan tenggelam laju. Bunna bo ile bupa. Kecuali memang Allah pilih dia tenggelam, maka biarkanlah dia tenggelam. Semoga dia berjalan dengan taufik dan hidayah Allah. Jadi waktu saja Allahnya saban lagi tai moto buna perbekalan yang kali ke lung surah pada awal buna bajai gantau buna moto tadai bumuni supir dan turi kinen menyane moto hanan turi moto supir hanan turi kinen hanan turi kenalan hanan turi long tanya menyaga barang pan limita dung le moto yang lahir mentang lagenya pulyong le moto yang hanan di lebih berat parah hana mene pane hana mene tane kontrol hai moto betul tak moto tu jauh benda moto hana ada supo kinet hana ada turi super hana ada turi pomoto hana ada turi gadra dengan bawaan hon dia bisa kira-kira neja baloket itu pak tapi menyane moto pa kinet pa super pa dia nak pegah ilmu hana luja ile tapi nak ubah barang long ide badiknya bukan menyane moto pujilah pulang moto akhirat. Sodoku nyanyi kena? Sodoku wadah gegah kena. Irangnya jika mentang anak duku. Iganya pi pura-pura duku. Maka kapa? Iganya pi baru gegah, irangnya pi baru ni. Nyam tegedi na bocoban. Tegedi na raja bajalan kibang ke di rumah. Kagoh nyu dua di nonyu. Puyang dia ni. Lalu tanya, mana lagi yang kalimat? Tro ni ya? Hah? Tro? Puyang dia dua. Kalau dua lebih baru bono Iron hai lebih hantam aja. Nyo lagi nyo urung bawa kira-kira. Mesti lagi nyo urung bawa kira-kira odu. Kombe, bawa kira, jumpa yakin nyo oleh karenanya motor bupa, supir bupa, kinet bupa, mekanik bupa. Padumpa, supir bupa, kinet bupa, mekanik bupa, menyelepeh dalam toke motor terturi. Bupa dah terturi toke motor. Supir hanapa, kinet hanapa, mekanik hanapa, telepon dan menyokaton.
Nya motor tengok dia tarik ni. Nya pun. Nya pun dituri tadi ana. Kipan tu lah. Kapan dah? Kipan? Kipan bicara apa? Karena cara oleh karenanya kedi motor ana dari ben Kadena ya. Motor. Mahana turi tadi. Bedai. Dung motor dunia hanya punya motor akhirat. Apa yo? Nyo pepek tinggal kamu dari nali motor. Kalau saya nak pengajian kan dulu nyo motor tu. Nya ada rolo ada rupanya. Ilmu lu bukan min haisu ilmu. Kapan yo? Sampai na jamaah atau santri majelis nurun nabi watai ngiak kan salah, watai buka betul, watai buku salah. Dia watai bukunya hana rolo kina. Hana rolo ben sangko gelo. Hana. Pakat karena ilmu dia ti yang salah. Maka taulang dalam perjalanan tenggelam dalam lautan cinta itu lebih sakit bila dibandingkan tenggelam dalam samudra. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat cinta dalam hati hidro hamba Allah kepada selain Allah, maka tenggelamlah ia dalam cinta mengenal Allah. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya padanya, maka ia seolah-olah berkata pada hambanya, wahai halaj, katakan anal haq. Maka terucaplah anal haq, anal haq, anal haq, anal haq. Terus kita nyo yang hanya terus pak makamnya udah bukan? Lihat kan, yang pertama kamu, yang kedua jutai. Pakan jutai karena kerzat disebutkan dengan anal haq. Padahal yang tengah bersama Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena cinta, tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah berfirman padanya, Allah mengatakan padanya, katakan wahai al-halaj anal haq, anallah. Ketika zamir anallah pada hakikatnya bukanlah kembali pada al-halaj, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-halaj hanyalah sebagai penyambung lafaz yang pada hakikatnya kembali pada Allah. Kenapa tidak mungkin al-halaj mengatakan dirinya anal haq? Karena al-halaj paham dirinya adalah kidam zamani dan kidam idafi, bukanlah kidam zati. Kepada kamu apabila sebahagian santri majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wirid-wirid terus kadang derajatnya nana tente tanyo Nabi Allah. Payah ni ingat kidam terbagi le. Dumna mabuk nehjud. Kidam tetap terbagi le. Kidam zati, kidam zamani, kidam idafi. Yang dia tadam ditanya hanyalah dua, kidam zamani dengan kidam idafi. Mustahillah bagi tanya tadam bak kidam zati. Mustahil aklan, mustahil syar'an, mustahil waq'an. Kapan? Alhamdulillah, mungkin inilah pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Fawajibul lahul wujud wal qidam kadzal baqa'u la yufadu bil adam. Pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang baqa, yang ianya adalah sifat salbiyah pada diri hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pada diri hak Allah Subhanahu wa taala terbagi 4 pembagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang ianya hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat salbiyah, yang di dalamnya ada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah.
Kemudian ada sifat ma'nawi, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian ada sifat ma'nawiyah, muridan, aliman, sami'an, basiran. Yang dimaksud ma'nawi adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan sifat ma'nawiyah adalah sifat ma'nawiyah tidak berdiri dengan sendirinya, tapi berkaitan dengan sifat ma'nawi. Apabila kita sudah menguasai, sudah kita pahami sifat 20 hatta sifat 50, maka dengan itulah awal mulanya kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka dalam majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid kalam itu adalah tauhid yang pokok. Maka tidak ada perbedaan indah sufiyah antara aqidatul sufiyah wa aqidatul kalamiyah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah tauhid sufi, itu adalah tauhid kalam. La. Bahkan karena tauhid sufi bersumber daripada tauhid kalam. Tata maklah atau tubuh, tata mahrum atau mata. Pukul jeta ingkari sikit. Waketai kata tata maklah atau tubuh, wadai kata tata mahrum atau mata. Tak ingkari yo galong yang dia kerincung dua mata, yang adalah sikit, dia tak ingkari. Yo golong dia tauhid kalam, lo golong dia tauhid sufi, maka wajib alim dalam tauhid kalam. Ini adalah pemahaman daripada perjalanan majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain kami tidak memahaminya. Tekedina yang lain lagi no, kamu hana mempelajari. Tapi dalam perjalanan majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid kalam wajib. Wa huwa aslun min usulil, wa huwa aslun min al-usul, dan dia adalah asal daripada segala usul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah.